Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Saya membuat video ini karena ada orang yang mengirimi saya video pendek dari Diaspora TV berikut ini. Kalau pokoknya Yesus, kenapa saudara tidak mau mengakui saksi Yehova? Kan mereka juga mau menyebarkan Yesus. Sebab Yesusnya lain. Yesusnya saksi Yehova itu adalah penjelmaan malaikat Mikael. Kenapa saudara tidak mau Yesusnya orang Islam yang namanya Isa? Sebab itu bukan anak Allah, bukan Tuhan, tidak disalibkan. Tidak mau gitu kan? Berarti orang yang mengatakan pokoknya Yesus, orang itu tidak konsisten. Ternyata dia masih tidak mau ini, tidak mau itu. Jadi Yesus itu bukan pokoknya. Harus tepat siapa identitasnya. Ini bukan label nama, tapi identitas yang menyelamatkan atau membinasakan. Dengan videonya Diaspora TV Episkop Dr. Daniel Bambang Biantoro yang linknya ada di deskripsi video ini, saya setuju bahwa beriman itu bukan pokoknya. Setuju sekali. Memang sesuai dengan kitab 2 Korintus 11 ayat yang keempat, yang tertulis di dalam kitab Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Karena ternyata kamu terus bertenggang rasa dengan baik, tatkala ada yang datang memberitakan Yesua yang lain, yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima. Jadi benar, harus tepat siapa identitasnya. Memang benar dan sangat benar. Ini bukan label nama saja, melainkan identitas yang menyelamatkan atau yang membinasakan. Yesus yang nama aslinya Yeshua, itu memang Tuhan, itu benar. Tetapi bukan anak Allah, karena Allah itu asalnya merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab suku Quraisy sebelum Islam lahir, yang diadopsi oleh Kristen Arab yang memiliki 3 anak perempuan, yaitu Alata yang adalah dewa perempuan yang dihubungkan dengan kesuburan dan bumi, Al-Uzza, dewa perempuan yang dihubungkan dengan kekuatan dan keberanian serta diidentifikasi dengan planet Venus, Manat, yaitu dewa perempuan yang dihubungkan dengan takdir dan kematian. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari lihat buku bidah-bidah di Indonesia di layar kaca yang saat ini sedang muncul. Untuk membuktikan bahwa Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy dan bukan merupakan sinonim dari kata Tuhan, silakan perhatikan penjelasan tentang Allah berikut ini. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana. Sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik. Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan, seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk.
baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah, umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Dan lagi, jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH, Yod-He, Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah.
due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So
Translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, their generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Lalu siapakah Yeshua itu? Yeshua itu Yahweh Elohim yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub serta Tuhannya para nabi, yang tertulis dalam kitab sucinya umat Kristen, yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dan hal itu sesuai dengan ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Yohanan 8 ayat yang ke-24, yang berbunyi laken amarti lakem ki tamutu fakatotechem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatotechem, yang artinya, oleh karena itu aku, yaitu Yeshua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Apa yang Yeshua sampaikan itu tidak dimengerti oleh Bani Yisrael, orang-orang Yisrael. Oleh karena itulah maka ayat yang ke-27 berbunyi, Wahem lo hevinu zot ki al-ha'af diber alehem, yang artinya mereka tidak mengerti bahwa Dia atau Yeshua membicarakan Bapa, yaitu Yahweh, kepada mereka. Perlu diketahui bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Yeshua mengaku dirinya sebagai Elohim, maka Dia sampai disalib. Oleh karena itulah maka kitab Injil Yohanan atau Yohanes 5 ayat yang ke-18 di sana berbunyi Ufafur zot biksu ha-Yehudim bekepet yeter lehargo kilo raket yom hasabat hilel ki im gam amar al Elohim kihu aviv wekihu dome le Elohim, yang artinya karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh Dia, yaitu membunuh Yeshua, karena tidak saja Dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena Dia menyebut Elohim sebagai Bapanya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Ayat yang lain lagi terdapat di dalam kitab 1 Yohanan pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di sana berbunyi,
Weyadafu ki ben ha Elohim bahwa yiten lanu lev hahaskil oto asyerhu amen welo anaknu asyerhu amen hu Yeshua hamasia beno zehu Elohi amen wekayat, yang artinya, dan kita mengetahui bahwa putra Elohim sedang datang dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi supaya kita dapat mengenal yang benar di dalam putranya Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yohanan juga mencatat bahwa dia adalah Elohim, yaitu Yeshua, Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Makanya di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 juga ditulis demikian. Ki slosa hamidim basamayim, ha'af, wahadafar, Weruah HaKodes uslastam ekhathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Ruah HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi orang Kristen itu Tuhannya satu, bukan 3. Ada ayat lain lagi yaitu di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 12 ayat yang ke-46 yang berbunyi demikian. Akulah terang yang telah datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak tinggal dalam kegelapan. Di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 dikatakan, dan inilah janji yang telah kami dengarkan dari Dia, dan kami beritakan kepadamu, bahwa Elohim adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dari 2 ayat ini kita tahu bahwa Yeshua yang adalah terang dunia, terang itu adalah Elohim, artinya Yeshua itu Elohim. Lebih lanjut, di dalam kitab Pesita atau Aramaic Bible, Alkitab dalam bahasa Aramaik, di sana berbunyi atilat lekon geir yomana peruka dai tuhi Maria Mesia bemadinta de David. Itu tertulis dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir bentuknya bayi, tetapi dia adalah Tuhan Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Makanya di dalam kitab suci Hebraic Root Version atau versi akar Ibrani dari 1 Korintus 12 ayat yang ketiga di dalam bahasa Inggris berbunyi demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Jadi orang yang mengaku Yahweh itu Yeshua adalah karena Ruach HaKodes atau karena Roh Kudus. Makanya di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan Ani waha'af ekhat, yang artinya aku yaitu Yeshua dan Bapa yaitu Yahweh itu satu adanya. Karena itu jangan mengajak jemaat untuk melupakan nama Yahweh sehingga tidak disebut sebagai nabi palsu seperti yang tertulis di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-26 sampai 27 seperti yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga jangan sampai disebut sebagai antikris atau Soten HaMashiach seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Silakan dibaca sendiri ya. Demikianlah video ini saya buat untuk kemurnian iman Kristen yang sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Terima kasih telah menonton. Bagikan kepada yang lain jika video ini memberkati. Selamat beraktivitas. Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.